bahwa eh, ibu baginda dan juga bapaknya itu masuk neraka. Dan ini konteksnya Rasulullah berbicara kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya dibilang katanya ibumu dan ibuku, bapakku dan bapakmu itu tidak ada yang masuk surga tetapi masuk neraka semuanya. Kenapa saya ingin orang lain murtad keluar dari Islam juga seperti saya, ya. Jadi teman-teman, saya melihat ketika di dalam Islam ini memang sudah tidak ada yang namanya jaminan atau akses untuk menuju surga. Dan saya sendiri merasa bahwa Tuhan dulu yang saya sembah itu hanya cuman merek Maha Pengasih dan merek Maha Pengampun, tetapi untuk realisasinya untuk menjadi pengampun atau penyelamat saya itu tidak ada. Jadi ketika saya masih di dalam Islam itu, saya hanya diwajibkan untuk menyembah dan menyembahnya, ya. Tetapi sebagai umatnya tidak ada jaminan untuk kami masuk surga. Nah, teman-teman coba bayangkan, kita bisa melihat ustadz kita yang sudah jelas mengatakan ya bahwa nabinya, orang tua nabinya sendiri saja itu tidak bisa masuk surga. Bisa bayangkan, apalagi kitanya ini siapa? Kita nggak bisa dong mengasumsikan bahwa Muhammad durhaka kepada orang tuanya, enggak kan? Nah, kalau Muhammad menghormati orang tuanya, ya, kita saja tidak dijamin untuk orang tuanya saja tidak dijamin untuk masuk surga, apalagi kita. Bahwa ibu baginda dan juga bapaknya itu masuk neraka. Dan ini konteksnya Rasulullah berbicara kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya dibilang katanya ibumu dan ibuku, bapakku dan bapakmu itu tidak ada yang masuk surga tetapi masuk neraka semuanya. Dan bahkan Rasulullah melarang atau tidak mengizinkan sahabatnya memohonkan ampun untuk ibunya kepada Allah. Nah, ini bagaimana? Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu-cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea, di Nisea, Turki sekarang, 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah.
orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah, ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Orang itu usil ngomong katanya orang tuanya akan Nabi di neraka. Kalau menurut Naila ya apa itu Naila? Yang jelas tidak, Bi. Kan orang tuanya Kanjeng Nabi hidup di zaman fatroh. Zaman apa? Zaman fatroh. Apa zaman fatroh itu Naila? Zaman kekosongan Nabi. Kan Nabi Muhammad belum lahir, Bi. Oh iya, Nabi Muhammad belum lahir. Berarti orang tuanya Kanjeng Nabi itu di zaman fatroh. Ada dalilnya itu? Ada. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Artinya? Allah tidak akan menyiksa orang sampai diutusnya para rasul. Ulangi, wa ma kunna gimana? Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Oke, ada dalil yang lain? Ada. Gimana? Wa taqallubaka fis sajidin. Artinya? Nabi Muhammad berpindah-pindah dari rahim orang yang sujud ke rahim orang yang sujud, Bi. Oh, berarti orang rahimnya suci ya? Iya. Gak pernah kafir, gak pernah musyrik. Mulai bapaknya Kanjeng Nabi, abahnya Kanjeng Nabi, sampai Nabi Adam. Ya wes. Terus ini Naila, itu mereka pakai dalil itu tuh Naila. Kan ada orang, ada sahabat yang datang ke Kanjeng Nabi, tanya kan, Kanjeng Nabi, bapakku di mana Kanjeng Nabi? Sama Kanjeng Nabi dijawab, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Dalilnya pakai itu Naila. Gimana itu Naila? Itu yang jadi masalah, Bi. Itu kan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, Bi. Itu yang maksudnya kata bapak adalah paman, Bi, bukan orang tua. Pamannya Kanjeng Nabi kan ada yang kafir. Oh iya betul seperti Abu Lahab ya. Iya. Abu Lahab kafir pamannya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Berarti semua ini sudah tergolong orang surga. Ada yang tidak mau. Lah yang tidak mau salahnya siapa? Ya salah yang tidak mau itu tadi. Jadi jangan nyalahkan Allah, jangan nyalahkan Rasulullah. Sing salah kowe. Kamu yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak mau menjalankan syarat masuknya ke surga. Syarat masuk surga mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Nah, ini rumus untuk masuk surga. Karena masuk surga tidak cukup dengan amin. Tadi amin sudah banyak kita sampaikan. Hati-hati. Ada rumus di Quran, Anda banyak berdoa, tapi tidak paham rumusnya, sulit meniti titian surga yang kita cita-citakan. Bahkan yang paling menarik, saat ayat ini diturunkan, kalimatnya dibuka dengan berita gembira. Perhatikan firman Allah yang mengawali ayat ini. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Dan berikan kabar kepada orang-orang beriman. Bukan sekedar kabar. Karena kalimat basyir itu artinya kabar gembira. Berikan kabar gembira. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang belum meninggal, masih hidup di muka bumi, tapi sudah diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman dan mengerjakan amal saleh bahwa mereka berpeluang masuk surga dengan segala keindahan yang telah aku siapkan. Ada sungai-sungai yang mengalir. Ada keindahan yang lainnya. Ada orang masih hidup, belum masuk surga, belum dihisab, bahkan belum meninggal, dapat kabar gembira langsung dari Allah Subhanahu wa taala.